Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya Rina Endang Sulistiawati, mahasiswi MPDR dengan NIM 501312725. Dalam diskusi kali ini, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu ya. Di tengah sawah tumbuh padi, beraneka ragam bunga mekar di taman. Bersama kita jalin hidup rukun harmoni, multikultural dengan indahnya keberagaman. Sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku dan budaya, Indonesia memberikan contoh nyata bahwa multikulturalisme dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan tingkat global. Hal ini menjadi landasan untuk membangun perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab diskusi 2 dengan judul pendekatan wawasan multikultural. Ada 5 poin penting yang bisa dibahas pada artikel pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus menanamkan nilai-nilai kehidupan multikultural kepada peserta didik kita mulai sejak dini, guna untuk membentuk karakter bangsa yang ideal pada era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan globalisasi yang semakin meluas. Peserta didik perlu kita bekali dengan kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman mereka, tetapi juga dapat mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Poin yang kedua, pendekatan multikultural tidak hanya diimplementasikan melalui instansi pendidikan, misalnya di sekolah, tidak hanya seperti itu, tetapi juga diimplementasikan di lingkungan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi seorang anak. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat berperan aktif dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sejak dini. Ini bisa dilakukan melalui diskusi keluarga tentang pentingnya menghormati perbedaan, membaca buku cerita yang menggambarkan keberagaman budaya, ataupun bahkan peran orang tua yang mengajak anak mereka untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan budaya bersama-sama. Nah, dengan demikian, anak-anak dapat belajar untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan yang harus dihargai, yang harus dijaga, dan harus dilestarikan. Revolusi Industri 4.0 ini dialami oleh belahan dunia manapun secara global, yang mana ini dapat membawa berbagai dampak positif seperti kemajuan teknologi yang semakin canggih dan percepatan digitalisasi yang meluas di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kemudian poin yang keempat, selain dampak positif juga pastinya ada dampak negatif. Misalnya saja terjadinya konflik-konflik antara masyarakat yang dilatari oleh keberagaman ataupun perbedaan latar belakang, baik itu suku budaya, agama, ras, gender, dan kondisi fisik maupun psikis individu. Poin yang kelima, yaitu pentingnya penerapan pendekatan pendidikan multikultural. Dengan adanya pendekatan ini, peserta didik sebagai individu belajar memahami dirinya sendiri secara mendalam, membekali peserta didik pengetahuan mengenai etnis dan budaya lain, mengurangi diskriminasi ras, warna kulit, dan budaya, serta membantu peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nana tahun 2018 bahwasannya terdapat 4 karakter utama bangsa yang harus tercermin oleh masyarakat Indonesia, yaitu manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sosial, dan manusia sebagai warga negara. Pendidikan multikultural harus dijadikan concern utama dalam pendidikan di Indonesia. Untuk pertanyaan kedua tentang pengalaman baik dan langkah-langkah konkret yang saya laksanakan di sekolah, saya mengajar di MIN 1 Kota Balikpapan. Untuk keberagaman agama di madrasah kami itu tidak ada karena semua menganut kepercayaan beragama Islam. Sedangkan untuk
keberagaman dari segi suku budaya itu memang ada dan itu sangat beragam. Ada suku Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Dayak, dan suku-suku lainnya. Seperti itu. Begitu juga dengan keadaan sosial dan ekonominya sangatlah beragam. Sebagai seorang guru, biasanya saya melakukan langkah-langkah konkret, yaitu yang pertama misalnya melakukan pembelajaran inklusif dengan mengintegrasikan multikultural, yaitu ketika saat pembelajaran seperti materi IPAS maupun PKN yang membahas tentang keberagaman, biasanya saya melakukan diskusi seperti itu, yang mana setiap siswa harus dapat mengenal ataupun mau mengenal budaya-budaya selain budaya daerah asalnya mereka. Kemudian yang kedua, akan mengadakan tugas proyek keberagaman, misalnya pada akhir semester ganjil biasanya di madrasah kami itu mengadakan market day dengan menjual berbagai makanan daerah dan melakukan pentas seni dengan menayangkan atau menampilkan berbagai kebudayaan dari daerah. Seperti itu. Sedangkan untuk mengenalkan keberagaman beragama di madrasah kami, biasanya kami juga akan membuat suatu karya seperti miniatur. Miniaturnya itu berupa diorama rumah ibadah berbagai agama. Kemudian kalau tidak, mengenalkan berbagai hari raya besar dari berbagai agama tersebut. Yang saya amati dari video tersebut yaitu tentang bercerita adanya siswa baru yang berkulit hitam kemudian bersekolah di sekolah yang mayoritas siswanya berkulit putih. Di sana siswa tersebut menjadi pendiam. Padahal di sekolah sebelumnya siswa tersebut sangatlah aktif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terjadinya perbedaan multikultural, yaitu yang pertama saya lihat adalah perbedaan jenis kulit, yaitu kulit hitam dan kulit putih. Kemudian yang kedua bisa saja fasilitas sekolah, di mana fasilitas sebelumnya masih sangat biasa, sedangkan di sekolah yang baru itu lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaannya lagi, siswa yang sekolah pertama saya lihat dominan laki-laki, sedangkan untuk di sekolah barunya itu sudah campuran ya antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian siswa yang berkulit hitam ini tadi dijahilin atau diusilin, ataupun bisa dikatakan sekarang itu dibullying oleh temennya yang berasal dari kulit putih 2 orang. Nah, kemudian pada suatu hari mereka itu dihukum bertiga, yang 2 siswa berkulit putih dan 1 yang berkulit hitam tadi dihukum di lorong kelas. Seperti itu. Tetapi ada salah satu teman perempuan yang berkulit putih itu membela siswa baru ini tadi. Nah, di akhir cerita pada intinya terjadilah kekompakan antara ketiga siswa ini tadi, baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih, itu menirukan gaya unik atau gaya khas dari guru mereka, seperti itu. Nah, di sini pada intinya itu kembali ke watak anak-anak ya, bahwa anak-anak itu sebenarnya senang berantem dan segera kembali berbaik, seperti itu. Nah, dari diskusi 2 ini bisa saya simpulkan bahwasannya di era globalisasi ini multikulturalisme itu bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga sebuah peluang untuk belajar dan tumbuh bersama, menciptakan dunia yang lebih toleran dan saling menghargai, di mana perbedaan menjadi sumber kekuatan dan bukanlah pemisah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.